Selamat pagi, saya Glenis Oktania menemani Anda dalam Kompas Bisnis. Saudara, sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, harga sawit masih mengacu pada bursa Malaysia. Pemerintah pun tengah menggodok rencana pembentukan bursa CPO. Sudah sejauh apa rencana ini dimatangkan? Kami akan berbincang dengan Didit Nurdiatmoko, PLT Kepala Bapepti. Selamat pagi, Pak Didit. Selamat pagi. Ya, ini kabar baik ya dari tanah air bahwa pemerintah akan membuat bursa CPO, bursa dalam negeri begitu. Sebenarnya apa yang akan diperlukan Indonesia untuk bisa mematangkan rencana ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Glenis. Selamat pagi pemirsa Kompas TV sekalian. Jadi begini, kita tahu bahwa Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Dan Indonesia merupakan memberikan kontribusi terbesar bagi kebutuhan CPO di dunia. Namun harga patokan ekspor kita masih mengacu pada harga yang ada di bursa Rotterdam maupun bursa di Malaysia, MDEX. Nah, jadi kenapa kita tidak membuat harga acuan sendiri? Nah, jadi sebetulnya ini bukan masalah soal harga acuan sendiri saja, tetapi di sisi lain yang lebih besar adalah kita menginginkan tata kelola perdagangan CPO ini agar lebih baik, lebih transparan, dan semua orang bisa melihat bagaimana alur dari CPO ini, alur perdagangan dari CPO ini. Nah, kita sudah memiliki dua bursa komoditi, ya, bursa berjangka Jakarta dan bursa komoditi derivatif Indonesia atau BKDI. Bursa berjangka Jakarta itu kita sebut dengan BBC dan BKDI, kira-kira seperti itu. Nah, namun baik BBC maupun BKDI ini perdagangan atau volume CPO-nya ini masih sangat kecil, ya, sehingga tidak mampu menjadi harga acuan. Dengan demikian tadi kita masih mengambil harga yang ada di Rotterdam dengan yang ada di Malaysia, kita padukan dengan harga Indonesia gitu. Jadi tiga variabel ini kita padukan. Nah, karena kita sudah memiliki bursa, nah kenapa tidak kita ingin pastikan bahwa volume perdagangan CPO itu harusnya sebagian besar atau semuanya melalui bursa di Indonesia, apakah BBC atau BKDI nanti kita tentukan gitu kan, sehingga akan lebih transparan dan sebagainya. Ketika harga ini lebih transparan, maka kita akan tahu sebetulnya harga CPO itu berapa sih, kebutuhan dalam negeri kita berapa sih, sehingga maksimal ekspor kita tuh berapa gitu kan. Jadi ketika itu sudah baik, maka kita harapkan tadi tahun lalu itu kan hampir semuanya ekspor, sehingga kita kekurangan yang ada di lokal. Sehingga dengan adanya bursa ini diharapkan keran untuk menentukan berapa yang harus diekspor dan berapa kebutuhan dalam negeri ini akan bisa dipenuhi. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ini banyak sekali manfaatnya, terutama juga bagaimana transparansi CPO kita di dalam negeri. Nah, targetnya akan seperti apa nih Pak untuk bisa segera terbentuk? Jadi begini, kami sekarang sedang berdiskusi dengan berbagai instansi terkait. Misalnya begini, kami berdiskusi dengan Kementerian Pertanian, Dirjen BUN, dengan Kementerian Perindustrian tentang terkait dengan berapa sih produksi CPO kita. Ini kan masalah data juga kita agak sedikit bermasalah lah, kira-kira seperti itu. Dengan Kementerian Perekonomian, dengan Kementerian Maritim dan Investasi, kemudian dengan Kementerian Keuangan, BKF, dan sebagainya. Termasuk dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Dirjen Pajak kenapa? Karena untuk kita bicara masalah pajak untuk masuk bursa ini kayak gimana. Karena nanti kalau pengusaha harus dimasukkan ke bursa, perdagangan CPO masuk bursa tapi kena pajak, tentu ini menjadi hal yang tidak menarik. Nah, jadi kami sedang diskusikan dengan berbagai instansi terkait agar apa saja yang mampu mendorong agar CPO ini masuk ke dalam bursa. Nah, setelah desain ini kami akan sepakati dengan berbagai instansi terkait, tentu kami juga harus bicara dulu dengan pelaku usaha, dengan Gapki, dengan para pelaku usaha yang lainnya untuk kira-kira apa yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa masuk ke dalam bursa CPO ini. Nah, harapannya bulan Juni ini nanti ini target kami adalah memasukkan CPO ke dalam bursa. Jadi yang CPO ekspor itu akan kita masukkan ke dalam bursa. Nah, setelah nanti bulan Juni akan masuk bursa, kira-kira harapannya dalam 2 bulan akan ada price discovery. Jadi di situ akan ada banyak pembeli ketemu dengan banyak penjual. Jadi many to many, ya kan, banyak pembeli ketemu dengan banyak
sehingga harga pasar akan terbentuk. Nah, jika price discovery sudah terwujud, baru akan ada price reference. Nah, ini akan kita jadikan harga patokan untuk pajak, harga patokan untuk nanti menentukan harga TBS dan sebagainya. Gitu Oke, kira-kira. jadi ini bursa dalam negeri ini, bursa CPO ini diharapkan bisa menggantikan patokan harga internasional yang selama ini kita acuannya adalah Malaysia. Nah, Pak, terakhir secara singkat, apakah semua jenis sawit ini bisa masuk dalam perdagangan atau ada jenis-jenis tertentu saja? Kita masukkan CPO aja dulu, Mbak. Ya kan? Kita CPO dulu. Jadi CPO, jadi ekspor CPO akan kita minta untuk masuk melalui bursa. Kayak gitu. Jadi CPO dulu. Nah, nanti yang lainnya itu memang sudah ada, tapi masih dalam jumlah kecil yang masuk ke bursa, itu nanti belakangan, Mbak. Jadi CPO dulu karena CPO ini menjadi acuan untuk berbagai komoditas Baik. yang lainnya. Begitu. Baik, ditargetkan bulan Juni bisa selesai, bisa rampung. Kita nantikan bagaimana nanti kesuksesan dari bursa CPO ini untuk bisa membangkitkan kembali bagaimana harga sawit di dalam negeri. Terima kasih Pak Didit Nurdiatmoko, Kepala Bapepti telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini.